Jadi seorang yang punya motivasi toward ini, dia sudah menerima bahwa bumi adalah realitasnya, realitas dia memang harus tinggal di muka bumi. Jadi kisah Nabi Adam makan buah khuldi itu hanya skenario Tuhan supaya ya ada ceritanya, supaya ada alasannya. Tapi sebenarnya memang desain manusia itu memang hidup di bumi. Dia terima realitas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin membaca kurikulum vitae saya dan membaca blog-blog saya, atau bahkan Anda ingin mendownload buku-buku saya, buku-buku terbitan Gramedia maupun terbitan yang lain, ya, Anda bisa tinggal klik saja ya di sini. Ya, silahkan klik di bawah video ini yang ada tanda panah ya, panah bawah itu Anda klik, maka di sana Anda akan bisa mengklik linknya, termasuk Anda juga bisa mengetahui nomor WA saya, kemudian fanpage saya ya, dan juga Instagram saya. Oke teman sekalian, kita masuk kepada entrepreneurship bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kemarin kita sudah bicara tentang genetik manusia yang diturunkan dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya, Anda bisa putar kembali. Nah, di situ sudah kita jelaskan bahwa kita punya potensi ini yang luar biasa. Potensi fisik itu kita baru gunakan sekitar 5-10%. Potensi otak baru digunakan 3%. Ya. Dan kita juga punya potensi kecerdasan emosional spiritual yang sewaktu-waktu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sudah ada softwarenya di situ ya. Nah, kemarin di dalam potensi fisikal temuan dari Profesor Murakami dari Jepang itu adalah bahwa dari hasil penemuan Bapak Nosawa itu ya, dari tanaman tomat itu, beliau bisa mengembangkan tomat yang luar biasa hingga 12.000 tiap batang itu dengan hidroponik. Nah, di situ penghambatnya ternyata tanah menjadi penghambatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau manusia apa penghambat untuk tumbuh? Yaitu adalah pola pikir. Nah, maka di bagian ini pertanyaannya adalah apa sebenarnya menghambat Anda? Nah, ini ada dua tipe ya, ada dua tipe manusia, tipe motivasi manusia. Tipe yang pertama disebut sebagai motivasi toward ya. Kemudian yang kedua adalah tipe motivasi away from. Nah, motivasi yang pertama, yang toward. Jadi seorang yang punya motivasi toward ini, dia sudah menerima bahwa bumi adalah realitasnya, realitas dia memang harus tinggal di muka bumi. Jadi kisah Nabi Adam makan buah khuldi itu hanya skenario Tuhan supaya ya ada ceritanya, supaya ada alasannya. Tapi sebenarnya memang desain manusia itu memang hidup di bumi. Dia terima realitas itu. Sejak awal memang dia menyadari diciptakan untuk hidup di dunia mengatasi segala masalahnya. Maka selama hidupnya dia akan berpikir, ya, orang-orang yang tipe toward ini akan berpikir bahwa bagaimana saya mengoptimalkan peran saya di muka bumi ini. Karena ini ada realitasnya. Nah, sebaliknya orang yang tipe away from, ya, dia tidak menerima, ya, tidak menerima realitas itu. Dia merasa bahwa saya tinggal di bumi karena kesalahan Nabi Adam, karena dia makan buah khuldi, kan begitu. Maka harusnya saya ini hidup di surga. Kenapa saya harus hidup di dunia dengan keadaan yang seperti ini ya, yang harus menghadapi begitu banyak tantangan dan sebagainya. Maka orientasi dia adalah bagaimana agar saya bisa menghindari rasa sakit ini.
Bagaimana menghindari ya, bagaimana menghindari. Teman sekalian, orang-orang yang berpola toward umumnya adalah orang yang energik, suka tantangan, dan berorientasi pada pencapaian target. Bahkan seringkali terkadang karena terlalu besar ambisinya, mereka sering abai terhadap potensi kegagalannya. Nah, ini orang-orang tipe toward. Kosakata di dalam otaknya, ya dalam otaknya kosakata yang itu adalah meraih, mencapai, mendapatkan, ya, peluang, ya itu yang muncul di pikirannya. Sedangkan tipe away from, mereka cenderung menghindari masalah potensial, risiko yang besar, bersikap sangat hati-hati, sering menonjolkan sisi buruk dan seterusnya, dari lebih pesimistik, ya itu orang-orang tipe away from. Tapi apakah tipe away from ini berarti dia tidak bisa jadi pengusaha misalnya, tidak bisa sukses misalnya? Belum tentu, ya karena rahmat dari Tuhan dan kecerdasan yang diberikan pada manusia itu, orang-orang tipe away from ini malah banyak jadi penemu. Misalnya Thomas Alva Edison, dia selalu berpikir bagaimana menghindari kegelapan, ya, menghindari kegelapan kan, tapi akhirnya malah menciptakan listrik seperti itu, ya. Oke teman sekalian, tapi memang orang yang tipe motivasi toward, dia akan lebih siap untuk menghadapi seluruh tantangan-tantangan yang ada di muka bumi ini. Nah teman sekalian, jika kemarin saya sudah menyampaikan 3 kecerdasan dimiliki oleh manusia, maka sekarang yang Allah ternyata memberikan kecerdasan yang keempat. Apa kecerdasan yang keempat itu? Ini ditemukan oleh Paul G. Stoltz. Namanya adversity question. Apa adversity question itu? Adversity question adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesulitan dan sanggup untuk bertahan hidup. Yang dalam ini, kalau orang itu cerdas adversity, maka dia tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Teman sekalian, jadi dari kecerdasan ini dapat diketahui seberapa jauh kemampuan bertahan, ya, kemampuan tahan banting, ya, mengatasi kesulitan, ya, kemampuan gagal, coba lagi dan sebagainya, sehingga dia memperoleh kemenangan. Maka ada 3 level di sini menurut Stoltz, ya, seperti dalam gambar ini. Jadi ada 3 level di situ. Jadi yang kecerdasannya 0 sampai 59 menurut koefisien beliau adalah seorang quitters. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian yang kecerdasannya 95 sampai 134 adalah seorang campers. Dan yang kecerdasannya mencapai 166 sampai 200 disebut tipe climbers. Apa itu quitters, campers, dan climbers? Ya. Jadi quitters yang kecerdasannya hanya sampai 59 paling tinggi. Quitters atau orang yang berhenti, yaitu orang yang cenderung memilih untuk keluar, menghindari masalah, menghindari kewajiban. Ya, cenderung menghindari kewajiban. Mundur, berhenti apabila menghadapi kesulitan. Kadang-kadang berhenti di tengah proses, ya, karena terlalu berat, terlalu rumit masalahnya, dia berhenti di tengah. Gampang putus asa, dan dia cukup puas dengan apa yang sudah dimiliki, ya, cukup puas dimiliki. Kemudian yang kedua, campers. Campers kan kemah, ya. Artinya begini tadi, kalau itu tadi bagan tadi, ya, segitiga tadi kita ibaratkan gunung, maka quitters tadi adalah orang yang tidak mau diajak hiking, sekedar nanjak untuk kemah saja dia tidak mau. Ya, dia berhenti, ya, ngapain cari susah-susah gitu, ya, mendaki gunung, mending jalan-jalan di mall kan gitu, ya. Oke. Nah, tipe campers ini adalah dia sudah mau diajak mendaki. Tapi campers dia lebih suka
berkemah. Jadi nanti kalau Anda mengikuti kelompok pendaki gunung itu ya, itu biasanya terdiri dua kelompok. Jadi kelompok yang nanti dia akan langsung naik ke puncak gunung, dan ada kelompok yang menunggui di kemah. Dia menyiapkan peralatan di situ, komunikasi dan sebagainya ya. Nah, inilah kelompok campers. Dia berkemah. Jadi nanti Anda cocokkan sendiri ya. Mudah-mudahan Anda tidak ada yang quitters di sini ya, tidak ada saya yakin. Minimal campers lah ya. Jadi campers ini adalah golongan yang sudah puas mencukupkan diri atas kenyamanan pekerjaan ya, kenyamanan penghasilan ya, jumlah penghasilan yang sudah dianggap nyaman dan tidak tertantang untuk mengembangkan diri. Ya, dia sudah kemah kan, sudah nyaman di situ ya. Tipe ini merupakan golongan yang sedikit banyak mengusahakan terpenuhnya kebutuhan yang menurut teori Maslow itu ya, kan ada kebutuhan itu, dia hanya cukup kepada tercapainya rasa aman. Ya, rasa aman. Ada jaminan ya, seperti itu. Ini adalah tipe campers. Nah, sekarang tipe yang ketiga adalah climbers. Jadi climbers itu pendaki ya, pendaki. Jadi mereka tadi yang mau berjuang, bersusah payah mencapai puncak gunung. Ya. Jadi orang tipe climbers adalah mereka yang selalu optimis, selalu tertantang melihat peluang-peluang, melihat celah, bahkan senukta harapan ya, artinya harapan itu hanya setitik harapan, itu dia di tengah tantangan yang berat itu dia masih bergairah ya, asal dia masih melihat peluang akan dia ambil. Inilah tipe seorang climbers. Jadi artinya dia dihadapkan pada satu kegelapan dalam hidup, dia hanya butuh satu titik cahaya saja yang akan dia kemudian fokus untuk keluar dari kegelapan. Ya, istilah ini pernah disampaikan oleh Founders ESQ ya, Pak Ari Ginanjar ya. Kemudian lebih jauh Stoltz mengatakan, jadi kesuksesan seseorang itu ya, tadi maksudnya adalah mereka yang tipe climbers itu adalah tergantung kepada kemampuan orang itu mengendalikan pikiran dan perasaannya. Jadi kemampuan mind mastery ya, mind mastery. Nanti Anda bisa buka lagi ya di platform digital saya, yaitu TOT NLP 3 Amir ya, TOT NLP 3 dan 4 Amir ya. Nanti Anda buka di sana bagaimana meraih kemampuan mind mastery. Jadi mind mastery adalah kunci dari Anda bisa menjadi seorang yang memiliki kecerdasan adversity tadi, yaitu kecerdasan tertinggi, yaitu climber. Bahkan kata Stoltz, orang-orang yang tadi para climbers tadi ya, orang yang memiliki kecerdasan tertinggi dari adversity tadi adalah bahkan karena dia begitu banyak pengalamannya, coba gagal, bahkan dia seakan-akan mempunyai sebuah intuisi dalam pikirannya ya, ada intuisi. Bahkan dia seakan-akan bisa meramalkan kejadian dari bagaimana dia merespon kesulitan selama ini. Jadi karena dia sering kali menghadapi kesulitan, kemudian diatasi, gagal diatasi, maka dia ada intuisi seperti itu. Bisa meramal, bahkan dia bisa merespon dengan tepat pada tantangan yang berikutnya, ada problem berikutnya. Jadi sudah begitu banyak bank masalah di dalam otaknya. Ini kata Stoltz. Bahkan kinerja otak tadi itu sudah otomatis ya, automatically. Jadi itulah yang membuat seorang entrepreneur sejati itu sukses karena begitu. Jadi dia sudah otomatis, kalau menghadapi masalah A, jawabannya adalah P. Ini ketemu masalah B, jawabannya adalah Q. Ketemu masalah C, jawabannya adalah R. Itu automatically. Karena dia sudah bersemayam di dalam pikiran bawah sadar. Baiklah teman-teman sekalian, saya sendiri juga berlatih supaya memenuhi
kecerdasan tertinggi dari kriteria dari Pak Stoltz tadi, yaitu kecerdasan Eversity dengan kecerdasan tertinggi sama-sama ya. Mari kita sama-sama berlatih agar kita memiliki jiwa entrepreneurship ya, jiwa entrepreneurship di bidang apa saja, dan kita dalam mengatasi masalah itu kita memiliki kecerdasan tertinggi dari kecerdasan Eversity. Sampai ketemu lagi pada entrepreneur ketiga di kesempatan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.